Kita usahakan rumah itu. Jadi kebetulan saya tinggal bersama kakak dan kakak ipar saya. Dia sudah mempunyai 2 anak dan 1 keponakan. Tahu kok duluan. Tadi sebelum kakak ngetok aku udah mau. Awal tahun ini kami ngeliat kita bikin film tentang dengan judul Satu Kakak Tujuh Ponakan, disutradarai Andy Lawrence, tentang keluarga. Nah, situasi dengan Moko tadi dan ponakan-ponakannya mungkin banyak yang sudah hadapi juga hari ini. Kalau saya selalu bicara dengan Yandi juga, saya bilang kita banyak yang sudah berbakti. Sebenarnya kan biasa di keluarga kita bilang kita berbakti loh ini. Kalau sekarang bahasanya mungkin ada silent generation dan lain-lain. Tapi itu kejadian ke semua orang dan saya rasa ini sangat relatable topiknya. Filmnya semoga bisa mengena. Ada moko-moko di rumah Anda yang pasti Anda tahu. Adapun mungkin Mas Eka yang Anda tahu yang sudah ditemuin. Semoga filmnya bisa banyak menghibur banyak orang. Baik, terima kasih Pak Laves. Duluan. Kan udah mau. Ya kok niatnya udah dari sini tuh kan yang tahu. Aduh. Urusan yang udah mau lulus kuliah. Kakak bangga loh sama kamu deh. Kelar S2, mau ke biro sendiri. Kerja dulu, setahun 2 tahun. Sebetulnya baru beberapa hari terakhir ini saya ingat bahwa saya juga tumbuh ketika masih kecil. Di rumah itu orang tua saya selalu kedatangan ponakan-ponakannya gitu. Datang, merantau, sekolah, kemudian lulus, menikah dan punya hidup sendiri, lepas datang lagi. Jadi rumah selalu penuh gitu. Gambaran itu kemudian saya ingat saya sudah mengalaminya sejak lama. Saya menonton ayah ibu saya menjadi moko sebetulnya, dan penggambaran tentang dunia yang dituliskan Mas Arswendo sejak beberapa puluh tahun lalu masih berjalan sampai sekarang, rasanya membantu orang di masa sulit. Kita tidak pernah kalah gitu, jangan pernah lelah membantu orang gitu, apalagi keluarga sendiri gitu. Dan bagaimana kalau di proses membuat produksi film ini sendiri, yang saya pelajari adalah lebih banyak mendengarkan, bekerja dengan begitu banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, membuat saya harus lebih banyak lagi mendengarkan semua suara-suara dan aspirasi mereka gitu. Setelah bercerita kepada penonton dengan beberapa special screening dan sebentar lagi akan tayang di seluruh bioskop Indonesia, gimana Sofan, Mbak Vita banyak yang bercerita juga akhirnya tentang Satu Kakak Tujuh Ponakan. Silakan. Iya, banyak, senang sekali, sangat bersyukur, banyak respon positif, banyak yang juga berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing gitu. Dan ketika kami membuat ini, kami merasa cerita yang lahir terasa sangat hangat sekali, dan respon kembali dari penonton adalah penonton mendapatkan rasa hangat itu. Dan rasanya tidak ada yang lebih menyenangkan daripada apa yang kita buat, apa yang kita rasakan ternyata juga sampai ke penonton. Ya, nggak mudah sih. Tapi kalau bayangin jalaninnya sama kamu, aku mau. kita punya kesibukan malam kita kumpul di meja panjang. Halo Mas. Ruang makan kita berbincang. Terharu, merasa dipercaya, bahkan dengan teman-teman datang sebanyak ini, terima kasih sekali antusiasmenya. Kemudian ada perasaan haru sih, karena akhirnya filmnya bisa ditonton dengan sangat banyak orang. Lihat perjuangan teman-teman cast yang begitu luar biasanya, seperti keluarga bisa menghadirkan, mendelivery sesuatu yang sangat luar biasa. Gimana Mas Yandi menjaga ensemble ini sehingga tetap energinya sangat luar biasa, Mas Yandi? Kalau bicara menjaga, sebenarnya saya mencoba selalu sejujur-jujur saja. Tidak mau tampil jadi sutradara yang lakukan titah-titah itu. Iya itu ketawa center kelas ya. Sutradara.
nggak mau jadi tipikal gitu, berusaha di saat yang sama iya tentu saja hadir memimpin sebagai saudara, tapi juga mau kenal sebagai pribadi gitu, mau bangun hubungan, dan senang sekali dan saya merasa beruntung bekerja sama dengan semua pemain karena ketika saya mencoba terbuka, keterbukaannya disambut baik sekali dengan rasa percaya. Jadi kalau apa yang dilakukan untuk menjaga sebenarnya lebih membuka diri, dan pada prosesnya malah saya merasa mereka yang jagain saya sih, kayak berbalik gitu. Yes, dan menariknya juga tadi kita setelah menonton ada lagu Jangan Risaukan yang juga sudah diberikan teaser di sosial media. Nah, kita pengen tahu dari Mas Andi, kenapa diberikan lagu ini di tengah-tengah film ini, karena core memory kita nih buat anak-anak lama nih ya. Soalnya langsung lama banget tuh yang aku langsung recall lagi. Apakah ada maksud khusus di scene tersebut dengan menghadirkan Jangan Risaukan lagi, Mas Andi? Silakan. Saya mengutip Ciko, kita ngobrol kemarin, mungkin ada beberapa yang datang kemarin. Ternyata waktu kita mencerna perasaan ketika kita sadar, oh ya aku tuh sandwich ya, sandwich generation. Ketika label itu disematkan di dada, tiba-tiba ada self pity gitu, rasa mengasihani diri yang besar sekali. Ya ampun, aku terlahir dalam himpitan ini, dan apa yang dilakukan kemudian biasanya lanjutannya lebih negatif kayaknya arahnya ya gitu. Mulai hilang trust sama orang yang di rumah dan segala macam, pelan-pelan. Tapi rasanya mulai menghancurkan dan merenggangkan hubungan. Menurut saya iya betul, dan kemarin di press con kemarin kita sampai di tengah ngobrol baru nemu, kayaknya saya bisa aja salah, tapi curiganya mungkin istilah sandwich generation di-generate oleh teman-teman dari sudut pandang ekonomi. Lagi bahas, oh generasi-generasi yang ini kejepit gitu ya, sandwich kali ya namanya gitu. Tapi waktu kita dalam kehidupan nyata mulai mengerti bahwa kita di label sandwich, kita itu tidak melihatnya dari angle ekonomi, kita melihatnya dari angle relasi. Kok yang menghimpit aku keluargaku sendiri ya, gitu. Sampai kita bilang kemarin, kayaknya kita harus buat terminologi baru deh, yang angle-nya berangkat dari empati, dari psikologi gitu. Karena ketika ada label sandwich itu, timbul kecemasan yang besar sekali. Menjawab pertanyaan itu menurutku pembunuh hubungan paling besar dalam keluarga, jangan-jangan kecemasan. Dan itu mungkin alasan kenapa mendiang Mas Wendo dan seluruh tim di masa itu memilih dari semua kemungkinan perasaan yang mau dibahas tentang hidup berkeluarga, perasaan yang dibahas adalah jangan risaukan gitu, jangan cemas, karena kecemasan, kekhawatiran membunuh cinta dalam keluarga. Wow, luar biasa Mas Andi. Tentang hari yang panjang. Nah, kamu dari mana, Nak? Nah, kakak tuh udah teleponin kamu, tapi kamu gak pernah angkat. Nak, kamu dari... Banyak ngatur, kamu kok itu nggak bapak? Bukan selalu pada saat baca ini, pada saat reading tuh pembacaan pertama tanpa ada analisis apapun, pada saat baca tuh nangis. Di 20 page terakhir tuh nggak bisa, ngomongnya tuh terbata-bata banget. Masih belum tahu kenapa. Setelah dikunyah, ketemunya mungkin baru di tengah-tengah syuting. Oh ternyata irisannya bukan yang malahan keadaannya mirip. Iya, dihimpitnya mirip, pernah ada di posisi itu, tapi circumstances-nya sangat amat berbeda. Dan aku ngerasa aku tuh selalu pengen jadi orang yang seperti, yang pilihan hidupnya seperti Moko, selalu bisa milih kasih di dalam sebuah keluarga, milihnya bukan sebuah kepahitan gitu. Jadi buat aku Moko tuh, kalau aku bisa jadi Moko, aku pengen jadi Moko malah gitu maksudnya. Ciko sebagai Ciko ya. Ini setelah proses panjang dan berapa lama akhirnya ada statement ini dari Ciko ya. Ya maksudnya jadi Moko gitu, berarti melihat sosok Moko ini sangat luar biasa Ciko, value-nya ke dalam seorang Ciko Kurniawan gitu. Dan juga kita pengen bahas gimana pendewasaannya seorang Moko di sini dengan romance-nya dengan Maureen. Nah, gimana Ciko mencerna dari skrip kemudian ngobrol dengan Amanda di sini untuk romance-nya Moko dan Maureen, silakan. Moko tuh bukan, aku ngerasa Moko tuh orang yang sangat amat tahu mau apa karena survive-nya mau nggak mau jadinya sendiri, jadi bener-bener ngelihatnya cuman yang dia rasa benar aja. Ketemu sama Maureen yang bener-bener bisa ngebukain pintu, bisa ngetuk hatinya Moko supaya kalau misalnya berjuang itu bisa bareng-bareng. Kalau diperjuangin juga nggak apa-apa gitu. Ngobrolnya sama Mandanya gimana? Banyak banget, banyak banget proses yang dilewatin gitu. Terus mudah sekali ngobrol sama Manda tuh dengan jadi formatnya tuh kadang-kadang tuh selalu kebanyakan tuh bertiga sama Mas Andi.
Dan Mas Yandi tuh kayak selalu terbuka buat rewrite kayak kita reading di sebuah kamar pada saat itu terus bertiga, kayaknya nggak gini ya Cik, kayaknya nggak gini aman gitu. Tapi malahan hal-hal seperti itu jadi bikin kita nyaman banget, jadi masuk banget, jadi mau nggak mau jatuh cinta sama karakternya, jadi mau nggak mau jatuh cinta sama ceritanya. Jadinya bukan masalah aku perform bagus lagi atau enggak, aku yakin Manda juga mungkin mirip gitu. Jadi pengen ceritain ini aja, jadi pengen supaya bisa ceritain nyampe, supaya aku bisa nyampein cerita ini, aku harus jadi mau sepenuh-penuhnya gitu. Jadinya ya kayak gitu aja sih prosesnya, sesimpel itu gitu rasanya. Ciko Kurniawan, tepuk tangan dong buat Ciko. Thank you Ciko. Rin, kamu kalau misalnya sama aku, kamu udah punya 4 anak Rin, dan itu nggak akan bisa. Ya udah kamu cerita dong. Oh. Ya aku aja cerita nggak bisa Rin. Satu lagi tuh siapa yang bukan keluarga tapi ikut numpang tuh siapa? Ais. Itu dia. Iya itu gimana ya mau? Ais janji gak bakal ngerepotin. Lu nanggung 7 orang. Gimana mengolah ini tadi yang Ciko bilang, banyak diskusi dengan Ciko dan juga Mas Yandi untuk karakter Maureen. Gimana untuk seorang Amanda Rose mengolahnya dari Amanda Rose ke seorang Maureen? Silakan. Bagaimana mengolahnya? Jujur pertama-tama aku justru mau terima kasih dulu ke Mas Yandi karena udah memperkenalkan aku ke Maureen. Soalnya rasanya apa ya? Aku kok malah jadi sayang sama Maureen gitu loh. Sama proses tuh rasanya bukan cuman aku mempelajari Maureen bagaimana, tapi Maureen juga mengajarkan aku dan aku jadi belajar tentang diri aku lagi. It's a weird sensation tapi pengalaman yang menarik karena pertama kali aku ngerasa benar-benar connected dengan sebuah karakter. Tapi terima kasih juga karena Mas Yandi juga mengizinkan aku untuk berkontribusi juga kepada karakternya gitu. Sempat ada satu scene dimana aku bilang ke Mas Yandi gitu, Mas kayaknya aku pernah mengalami apa yang dialami oleh Maureen gitu. Terus akhirnya cerita sampai berkaca-kaca gitu. Terus seneng banget karena beneran didengar sama Mas Yandi gitu, beneran dimasukin ke karakter developmentnya si Maureen, terus ke adegannya juga gitu. Dan ya itu sih sangat-sangat menarik karena apa ya, bener kata Ciko tadi gitu, rasanya tuh selama syuting nggak pengen ngebuktiin apapun, nggak pengen nge-impress siapapun karena Mas Yandi juga udah bilang itu dari awal, tapi rasanya jadi jatuh cinta sama karakternya dan jadi pengen mengekspresikan isi hati karakternya ke penonton gitu, dan itu aja udah cukup. Itu sih yang aku rasain. Tepuk tangan dong untuk Amanda Rose. Terima kasih. Ponakan. Rame sih itu. Nah, aku kamu mau jalan-jalan gitu loh supaya... Iya. Nina! Yang bertanggung jawab sama hidup kita tuh cuma diri kita sendiri, Kak. Nggak usah ngurusin orang lain, buat apa sih? Kok rasanya aneh ya, Rik? Ya berpikir bisa punya hidupku sendiri tuh salah gitu rasanya. Maaf ya, Kak. Oke. Gimana Fatih? Gimana mau prosesnya jadi karakter Woko ini punya titik kesedihan masing-masing kan? Di antara semua ponakan, silakan. Jujur nggak tahu. Tapi kalau ditanya prosesnya yang paling menurut saya paling efektif dan di situ saya tahu Woko itu posisinya seperti apa sih di keluarga, itu pas kita camp reading. Pas camp reading jadi kita sekeluarga inepin di satu apa itu namanya? Airbnb. Di Airbnb. Airbnb kan? Iya. Benar. Jadi kita nginep bareng di satu tempat, terus kita hidup layaknya keluarga gitu. Jadi pada saat itu saya benar-benar baru ngerasain kayak Woko tuh kayaknya di keluarga tuh sebagai ini deh, role-nya dia di keluarga gitu. Ya itu sih. Jadi pas camp reading baru kena banget. Soalnya pas reading awal saya juga kayak masih ngeraba-raba banget jujur. Tapi pas camp reading kayak jadi lumayan semakin yakin. Jadi itu treatment yang luar biasa yang kamu rasakan sebagai aktor ya, jadi makin yakin untuk Woko di sini ya. Iya, waktu camp reading itu sih Mas. Siap, Fatih Nur, terima kasih. Sebaik apapun kamu, nggak bisa kamu nolong semua orang. Makasih ya udah ngajakin kita liburan ke sini. Udah, nggak usah makasih. Itu kan udah tugas kakak. Sama-sama Kak Fatih sih pas lagi camp reading, karena kita juga sering dilepas dikasih sebuah adegan yang di luar skrip, jadinya aku juga lebih memahami Nina, bagaimana caranya aku menjadi Nina, karena kan aku kan sebenarnya anak sulung ya, tapi
karena Nina ini anak tengah, jadi harus belajar juga gimana ya rasanya jadi anak tengah, gimana punya kakak itu seperti apa. Senang karena jadi bisa memahami posisi adik-adik aku, apa yang diharapkan untuk kakaknya. Kayak aku maunya kakakku kayak gini gitu. Ya kamu kakak kan ceritanya. Kok sabar. Kakak adean gini gimana ini? Terus selain dari camp reading pun juga berkomunikasi sama Kak Yandi juga, berkonsultasi sama Kak Yandi juga. Enaknya Nina seperti apa ya di keluarga ini, terus belajar juga gimana jadi anak tengah itu kan ada middle child syndrome ya namanya gitu, kayak gimana caranya aku berbeda dari Kawoko sama Ima gitu. Freya, terima kasih Freya. Kita Sebaik apapun kamu, nggak bisa kamu nolong semua orang. Makasih ya udah ngajakin kita liburan ke sini. Udah, nggak usah makasih. Itu kan udah tugas kakak.